Mach die Augen zu, dann siehst du weiter. Buka mata, lihat yang terpampang di depan, karena terbentang luas jalan untuk bisa dilalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Baik, kita lanjut Bu Des ya. Oke. Berkaitan dengan, saya pernah mendengar istilah apa namanya, Denglisch. Bagaimana sih penyebutannya? Denglisch. 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 Ah, Denglisch. itu Dutch English ya. Ya, Mungkin Denglisch bisa itu dijelaskan itu Deutsch Bu Des. English. Hmm. Denglisch itu adalah kata-kata bahasa Inggris yang telah merambah kosakata bahasa Jerman, ya. Jadi disebutnya adalah Denglisch Deutsch und English. Kalau kita bicara tentang serapan ya, kita kan banyak tahu serapan bahasa Inggris itu apa saja dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang sekarang. Tapi kalau dalam bahasa Jerman itu sama seperti yang tadi kita awal sempat bicara, yaitu ada yang sama itu tadi ya, yang sama. Iya, Tapi kalau serapan, kalau bicara serapan itu contoh pullover. Nah, pullover, sweater ya, itu itu dalam bahasa Inggris maupun bahasa Jerman sama. Sama ya. Pullover atau teenager. Teenager. Nah, teenager ya, tulisannya sama, hanya yang membedakan adalah huruf. Hurufnya harus huruf besar. Oh, iya. Profesi harus Karena kapital kata ya. benda. Ya, penting itu, penting. Jadi biasanya pembelajar itu mulai masuk ke bab 2, nah itu mulai masuk kosakata dengan penentuan kapan pakai huruf besar, kapan pakai huruf kecil, dan apa saja yang harus menjadi huruf besar selain kata benda, dan huruf kecil itu apa saja, kapan saja yang dipakainya. Itu yang penting. Itu kan Denglisch itu nama campuran ya Pak ya, campuran dua bahasa dalam bahasa Jerman, Deutsch und English. Pinjaman sebutannya itu ya, pinjaman dari beberapa gramatika yang asalnya dari bahasa Inggris. Jadi sebetulnya asalnya ya bahasa Inggris, kemudian dipakai dalam bahasa Jerman. Nanti atau gini, kata ini yang sekarang lagi apa baru itu, download. Download, iya. Kan download ya. Dalam bahasa Iya. Jerman itu semua kata kerja kan harus berakhiran en. Oh gitu. Jadi download menjadi downloaden. Oh, downloaden. Ya, downloadnya dalam bahasa Inggris Pak, download. Tapi begitu saya bicara, saya mendownload ya, misalnya lagu, ich downloade das Lied vom Internet, misalnya. Bahasa Jerman. Ich downloade. Nah, begitu ketemu kamu yang mendownload, maka harus mengubah subjek dan mengubah konjugasinya, Pak. Apa namanya itu? Fleksif ya, harus diubah, dikonjugasikan. Jadi do downloades. Nah, ini Budes, saya penasaran dengan bentuk akhiran. Kalau dalam bahasa Inggris kan biasanya dia fokus ke kata kerja yang kapan digunakan es dan kapan menggunakan s misalnya. Kalau bahasa Jerman sendiri seperti yang diungkap tadi, downloader dengan akhiran dengan akhiran en itu
atau akhiran ES itu bagaimana proses, ada nggak rumusan khusus gitu? Misalnya kalau kata ini begini bentuknya, atau dia harus kalau dia kata benda, maka dia akan mengalami perubahan seperti ini. Kira-kira gimana itu, Bu Des? Ya, ini hal kedua yang dibuat oleh pembelajar atau dirasa oleh pembelajar itu sulit, Pak Akal. Tadi yang pertama adalah kasus, ya kan? Yang sesi pertama saya sebut bahwa ada dua hal yang membuat belajar bahasa Jerman itu akan kesulitan atau akan mempunyai motivasinya surut gitu ya ketika belajar bahasa Jerman. Satu, tadi kasus, ketemu 4 kasus. Yang kedua, ini barusan yang kita bicarakan, yaitu tentang konjugasi. Konjugasi ini itu namanya konjugasi, Pak, yaitu mengubah ya kata kerja sesuai dengan subjeknya. Kata kerjanya satu. Iya. Tapi harus berakhiran berbeda antara subjek A sama subjek orang pertama tunggal sampai orang ketiga tunggal. Jamak. Jamak kan? Iya. Ada yang tunggal, ada yang jamak kan, ada yang singular, plural. Nah, itu berubah, Pak. Jadi perubahan itu kan nggak main-main ya, karena apa? Begitu kita bertemu dengan orang pertama singular, tunggal, dengan orang pertama jamak, itu beda akhirannya. Begitu pula dengan orang kedua tunggal dengan orang kedua jamak. Orang ketiga tunggal dan orang ketiga jamak. Itu akan berbeda. Jadi ada 6, Pak, perubahannya, Pak. Oh, enggak. Itu. Berarti beda ya, kalau bahasa Inggris kan cukup dibagi 2 saja. I, you, we, they misalnya, itu tidak mengalami perubahan. Kalau orang sudah masuk orang ketiga tunggal, dia mengalami perubahan. Kalau bahasa Jerman itu beda semua ya? Berubah semua. Semua. Wah. Nah, karena konjugasi ini nanti makanya kan kesulitannya akan di situ. Hal kedua itu akan yang dirasa sulit adalah di situ, Pak. Cuman yang membuat dia lebih mudah lagi itu adalah perkecualian. Jadi maaf, terbalik saya. Regulernya itu sudah oke misalnya ya dari belajar tuh. Oke lah, reguler aturannya udah jelas, saya paham. Tapi begitu ketemu perkecualian, waduh langsung jelek. Rasanya tuh kayak dunia mau runtuh. Perkecualiannya banyak. Oh gitu. Makanya harus sabar. Iya. Harus dengan bahasa asing teh. Cuman kalau bertemu kesulitan, kan tidak serta-merta kemudian ya langsung surut tidak ingin berilmu ya, artinya kan berarti begitu dia tahu dia itu sulit, berarti wajar tingkatan saya sekarang ada di naik lagi ujiannya juga akan naik lagi ya, filosofinya kan demikian. Hanya saja kita ini kalau ketemu sama kesulitan, maka kita akan bicara tentang gramatik kalau dalam bahasa Jerman ya, tentang gramatik. Nah, nanti ada semacam tips gitu ya untuk kapan kita merasa atau bagaimana kita bisa fasih atau mahir dalam bahasa Jerman. Yang mau saya bahas dulu itu sebenarnya indikatornya mahir tuh apa sih atau fasih itu apa sih, betul. Karena orang bisa bicara mahir, tingkatannya apa hanya karena dia hafal dari kosakata dari kamus kemudian dibilang mahir, kan ya enggak gitu ya. Tapi tampaknya ada satu artinya gini, tidak ada definisi tunggal sebetulnya untuk fasih. Hanya saja indikatornya bisa kita lihat dari kita mampu mengidentifikasi satu secara langsung ya ke dalam bahasa Jerman daripada sekedar menerjemahkan. Jadi kita tidak serta-merta, kita tahu piano misalnya ya, piano ya Pak ya nanti dalam bahasa. Oh gitu ya, bahasa Jerman piano juga. Artinya identifikasinya
nggak melulu kemudian diterjemahkan, tapi bagaimana dia nanti bisa mengungkapkan ketika kata itu tidak bisa disebutkan karena misalnya begitu kan ya. Tapi bagaimana dia bisa mendefinisikan kata tersebut dengan bahasa dia yang sederhana sehingga lawan bicara mampu mengenal, oh itu yang dimaksud. Itu saya pikir itu sudah mahir gitu ya. Tapi ada ciri kedua ketika kita itu setelah mampu mendefinisikan, kita mampu membentuk kalimat itu dan tidak merasa sulit gitu ketika kita bicara dalam percakapan. Nah itu saya pikir itu mahir gitu ya, atau fasih gitu. Jadi mudah membuat kalimat sederhana saja dengan apa yang kita mau agar lawan bicara paham. Terus seperti tadi, kalau kita bolak-balik merujuk pada jumlah kosakata, bahasa Jerman itu kan kosakatanya lebih sedikit dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Paling tidak, bagaimana kita mampu tadi mengombinasikan kata, itu kan berarti kita harus mampu berpikir dalam bahasa Jerman, gitu ya. Nah, ketika kita sudah bisa berpikir dan bisa mengungkapkannya dalam percakapan, fasih dia. Saya bisa definisikan bahwa dia fasih dalam bahasa Jerman misalnya, atau dalam mempelajari suatu bahasa. Itu kalau dalam percakapan. Tapi kalau dalam reseptif gimana? Kalau dalam kemampuan misalnya membaca, paham dalam berita, iya kalau dia mudah memahami, mudah membacanya dalam bahasa Jerman dengan mudah, berarti dia sudah fasih juga. Jadi saya pikir itu itu indikator-indikator yang lumayan bisa kita jadikan patokan ya kalau orang fasih Jerman tuh gimana sih? Iya. Usah jauh-jauh sih ya. Definisi tadi rasanya berlaku untuk semua pembelajar yang belajar bahasa asing. Baik orang Jerman misalnya belajar bahasa Indonesia, itu kan berarti bahasa Indonesianya adalah bahasa asing bagi mereka, bukan? Budesti tahu enggak? Mungkin ini agak keluar dari lebih pada kajian kebahasaan kita. Budesti tahu enggak kalau di Indonesia itu kira-kira punya kampus yang mengajarkan atau yang buka program studi bahasa Jerman, kira-kira ada sekitar berapaan itu, Budes? Yang jelas Makassar setahu saya satu, Malang UM. Masih ada kampus? Masih. Sepengetahuan Budesti aja. Ya, oke. Kalau ini tingkat pendidikan tinggi ya? Maksudnya kampus ya? Pendidikan tinggi, ya kampus-kampus, betul-betul. Oke. Mulai dari yang setara IKIP ya, yang dulunya ex-IKIP. Oh, sip. Ya. Oke, Malang. Ya, Universitas Malang itu IKIP Malang. Jadi itu yang ada prodi pendidikan bahasa Jerman. Rata-rata prodinya pendidikan, Pak. Tapi ada juga yang sastra. Oh, berarti di UM 2 ya? Belum, karena belum ya. Karena yang lulusan sastranya baru 2. Ya termasuk saya kan. Tapi kalau saya sudah lulusan nanti ke pendidikan, saya udah nggak bisa masuk ke kategori sastra sih sebenarnya. Kecuali kecuali nanti ketika guru besar saya tesis yang dibacakan adalah seputar sastra, maka saya masuk sastra. Tapi kayaknya kalau dokter kependidikan, saya nggak mungkin masuk sastra lagi dulu. Iya. Iya kan? Oke, kembali ke ex-IKIP ya. Semua yang ex-IKIP itu dari Malang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Makassar, Medan, Medan ya. Manado, itu ya yang ex-IKIP itu ya. Kemudian yang murni, Patimura tuh murni ya, Patimura itu ya. Universitas Patimura, Unpati itu murni. Unpati Ambon ya. Iya. Terus Unpad, Pajajaran, UI, UGM nggak ada. Sudah itu
Kayaknya yang di Jawa sama yang luar Malang, luar Jawa tuh ya itu tadi Medan, tapi itu ex-IKIP kan ya. Tapi yang murni itu Unpati kalau nggak salah. Berarti lebih dominan yang ex-IKIP-nya itu, pendidikan. Budes ya? Oh iya, pendidikannya. Iya, pendidikan bahasa Inggris ya. Makanya dulu saya memilih kenapa Unpad, nggak mau Unesta, karena saya nggak mau jadi guru. Tapi tetap jadi gurunya guru. Jadi guru. Akhirnya saya jadi guru. Karma nih, karma. Dan karman ya. Iya. Akhirnya menjadi karomah gitu. kan? Karomah, amin. Semoga. Begitu. Jadi itu banyak sih sebetulnya yang bisa yang di Indonesia yang punya jurusan Jerman ya, mau itu pendidikan bahasa Jerman, mau itu sastra Jerman, relatif banyak kalau di Indonesia. Dan kami pengajarnya tergabung dalam sebuah organisasi profesi Indonesische Deutsche apa sebutnya IGV, jadi Germanistik Verband gitu ya, ikatan guru bahasa Jerman lah intinya kayak gitu. Hai Mas Resdi. Secara Mas Resdi. Ada Mas Resdi. Halo Mas Resdi. Saya sedang belajar bahasa Jerman ini Mas Res. Dapat banyak pelajaran hari ini. Terus Budes? Ya, secara status kami itu ada organisasi profesinya. Berarti sama. Jadi, ada yang tingkat. Jadi guru. Jadi gini, kami organisasi profesinya itu ada yang. Ya Mas Andri. Ayo belajar. Ini pokoknya berbagi. Ini teman satu perjuangan ini. Tapi dia sudah lolos. Ya, dia udah lolos dulu. Keluar dari lubang maut. Jadi status kami dalam organisasi profesi itu ada. Jadi kalau guru dengan dosen itu ada namanya Ikatan Guru Bahasa Jerman Indonesia cabang. Nah, kalau di Malang berarti cabang Malang. Surabaya berarti cabang Surabaya. Nah, artinya ada dua profesi ya, guru dan dosen satu organisasi. Ada yang khusus dosen saja itu digabung atau tergabung dalam organisasi IDV ya, Indonesische Deutsche Verband, Germanistische Verband atau itu termasuk organisasi profesi nasional. Jadi sebetulnya kami profesinya yang bahasa Jerman ada begitu ya, ada yang menaunginya gitu. Dengan keanggotaan. Ya. Saya mungkin agak masih mau konsentrasi di dunia kampus. Kalau mata kuliah di bahasa Jerman, apakah sama dengan seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang mengajarkan tentang fonologi, morfologi? Apalagi kalau di UM kan sastra. Pendidikan, Pak. Oh, tetap pendidikan ya, iya kan UM ya, iya betul ex-IKIP. Apakah sama seperti dosen-dosen yang bukan dosen, mata kuliah yang ada di prodi bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia? Hanya tinggal bahasanya saja yang membedakan gitu. Kan kayak ada fonologi, morfologi, kalau kita di bahasa Indonesia pun bahasa Jerman, bahasa Inggris ada fonologi dan seterusnya. Di bahasa Jerman gimana, Budes? Oke, kalau mata kuliah ini kan terbagi ke mata kuliah kebahasaan, mata kuliah keterampilan, itu kita tetap. Jadi nanti ada mata kuliah disebut Deutsch 1, Deutsch 2, Deutsch 3, dan Deutsch 4. Ditempuh selama 4 semester. Deutsch 1, bahasa Jerman 1. Oh, gitu. Deutsch 2, bahasa Jerman 2. Itu nanti bisa kita sebut ke level. Jadi kalau Deutsch 1 levelnya A1, Deutsch 2 levelnya
A2-1. Jadi A2 tapi separuh ya. Nanti Deutsch 3 itu separuh A2-2. Jadi A2-2. Level A2 tapi di akhir ya. Paruh akhir. Nanti yang Deutsch 4, yang bahasa Jerman 4 itu B1. Jadi B1 tuh B1 awal tapi ya, B1-1. Nah, itu level kebahasaannya. Kemudian nanti kita juga kita akan belajar tentang fonologi, tentang morfologi. Kita belajar morfologi kayaknya enggak ada deh. Fonologi adanya. Fonologi ada, kemudian sintaksis, kemudian struktur und Wortschatz, struktur dan kosakata. Itu lebih ke bahasaan ya, lebih ke gramatikal. Terus kita juga punya mata kuliah sastra, meski tidak banyak SKS-nya, beban SKS-nya cuma 4 kalau nggak salah. Lalu ini dari sekian persen ya, jadi yang lebih banyaknya tentang kebahasaan, ternyata pada seiring waktu di akhir skripsi ya, atau akhir perkuliahan mereka, ide-ide mereka tuh lebih banyaknya sebetulnya malah ke sastranya. Ini sebetulnya sebuah fenomena yang harusnya diteliti ya. Saya sama teman sesama sastra itu harusnya meneliti ini. Jadi ketertarikan mahasiswa itu dengan sastra itu paling tidak besarnya sama begitu ya dengan mahasiswa yang prioritasnya ke pendidikan atau ke kebahasaan. Padahal sedikit persentasenya bobot mata kuliah sastra kan sedikit kecil ya, 4 atau 6 SKS begitu. Sementara yang kebahasaan, bahasa Jermanan itu kan berpuluh-puluh SKS. Nah, kemudian yang bisa membedakan kita tidak ke sastra murni itu di prodi ya. Jadi sebenarnya nama kami itu jurusannya itu sastra Jerman. Ini kita bicara universitas di Malang. Karena berkaitan dengan Bu Desti kan? Iya. Terus? Jurusannya sastra Jerman. Prodinya pendidikan bahasa Jerman. Jadi sebetulnya kita harusnya ada 2 prodi ya. Iya. Prodi pendidikan, artinya prodi sastra. Betul. Itu maksud saya, Bu Des. Nah, karena jumlah pengajar yang sastra itu, yaitu tadi dari 15 dosen yang ada, 16 dosen yang ada, 2 diantaranya tuh yang lulusan sastra. Lulusan sastra, belum cukup dan ya, cuman belum cukup ya untuk bisa dibuka jurusan lagi. Gitu. Ya, betul. Ya kalau sastra Inggris ada, jadi jurusan sastra Inggris, prodinya sastra dan pendidikan. Itu ada. Betul. Yang Jerman aja ini yang Jerman, Arab, Mandarin aja yang belum di Jerman. Di UM maksudnya. Semoga ada sastra, Bu Des. Itu kalau mata kuliah untuk sastra Jerman, untuk mata kuliah di dalam konteks sastra, itu mata kuliah apa saja, Bu Des? Mata kuliahnya itu ada apa ya namanya itu? Einführung in die Literaturwertschätzung itu apa ya namanya? Apresiasi sastra gitu ya. Oh, sip. Dalam terjemahannya kita ya. Apresiasi sastra dan sejarah dan sastra apa Jerman. Sih yang ada sejarah ya? Ada. Itu juga. Kritik sastra? Ada. Kalau sudah mulai agak sedikit agak berat ya. Atau iya itu kan sudah mulai penjurusannya. Iya. Yang dibicarakan kan jauh nanti dan nggak tahu pengajarnya siapa. Kalau sudah lolos dokter kependidikan, angkat tangan saya dengan sastra. Separuh saya mah separuh sastra, separuh kependidikan. Memang tidak menjadi orang yang total ya. Nggak bisa jadi yang total. Kita ya. Gitu ya. Bu Des,
ini juga yang menjadi pertanyaan saya. Kan tadi ada bahasa Jerman 1, bahasa Jerman 2, bahasa Jerman 3 sampai bahasa Jerman 4. Misalkan ini ada mahasiswa yang tidak lolos di bahasa Jerman 2, sementara mereka harus lanjut di mereka harus menambahkan mata kuliah. Iya, bahasa Jerman 3. Apakah harus menunggu dulu tuntas di bahasa Jerman 3-nya, 2-nya maksud saya, untuk menuju ke bahasa Jerman 3, ataukah boleh saja lanjut, tapi sekaligus memprogram mata kuliah bahasa Jerman 2 itu? Ya, sejauh yang saya ketahui ya, entah kalau selama saya izin tugas belajar ini ada perubahan, saya nggak tahu. Tampaknya secara kurikulum dulu sebelum saya berangkat itu mereka mahasiswa boleh, jadi ketika Deutsch 1 tidak lulus, mereka bisa mengisi KRS ya, mengajukan mata kuliah Deutsch 2 untuk semester berikutnya. Tetapi di mata kuliah di semester ganjil, karena itu kan Deutsch 1 itu semester ganjil, Deutsch 2 semester genap, Deutsch 3 semester ganjil, Deutsch 4 semester genap. Jadi ketika di semester ganjil ini bisa terjadi ya, Deutsch 1 tidak lulus, Deutsch 2-nya lulus gitu kan. Itu. Deutsch 3 itu syaratnya kan adalah begitu mengambil Deutsch 2, mahasiswa telah menempuh Deutsch 1, itu saja sih syaratnya. Tapi begitu Deutsch 4 itu syaratnya agak berat, telah menempuh dan lulus. Sejauh yang saya tahu. Jadi begitu nanti di semester 3 mahasiswa yang harusnya bisa ngambil Deutsch 3, tetapi ternyata di Deutsch 1-nya dia harus mengulang, maka dia harus menempuh Deutsch 1. Boleh berbarengan nggak dengan Deutsch 3-nya? Iya. Tahu saya boleh. Tetapi sulit untuk pelaksanaannya. Kenapa? Karena kita tahu dalam tiap mata kuliah bobot SKS-nya kan 8 SKS. Dan itu tersebar 2 kali 4 ya, 2 kali 4 pertemuan. Jadi per pertemuan 2. Ada yang satu pertemuan 4 SKS sih ada. Artinya jangan sampai SKS ini 8 SKS ini mereka ada yang hanya bisa di 4 SKS dan di 4 SKS lainnya nggak boleh. Sampai mereka tahu jadwal itu tidak bertubrukan, maka mereka boleh mengajukan. Tapi kalau sudah bertubrukan, biasanya tubrukan. Soalnya itu tubrukan karena kan namanya jadwalnya betul. Tersebar jadwalnya. Nah, untuk yang mengajar ini tidak mungkin kami satu dosen mengajar 8 SKS, itu tidak mungkin. Jadi satu mata kuliah biasanya tandem, berpartner. Jadi biasanya 2. Nah, bobot SKS semakin ke atas, semakin sedikit. Jadi benar-benar makin padat begitu materi. Budes, biasa ndak baca buku yang buku asli dari, makanya kenapa kita mau diskusi sama Bu Desti, kita kan sebenarnya juga mau tahu apakah memang para penerjemah kita, kan banyak penerjemah buku-buku dari Jerman yang kemudian ditranslate ke bahasa Inggris, dan dari bahasa Inggris kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia. Bu Desti pernah nggak mengamati itu? Maksud saya, ya setahu saya kan banyak filsuf itu berasal dari Jerman. Apalagi Bu Desti kan punya pengalaman di situ. Maksud saya, ada tidak niat Bu Desti untuk, ya setidaknya pernah membayangkan bahwa, sekali-sekali deh saya mau menerjemahkan satu buku gitu. Pernah enggak terlintas? Oh, sudah terlintas itu, Pak. Oh. Pak Akar belum baca CV saya ya. Saya belum. Itu punya buku
Saya punya 10 buku terjemahan, Bapak. Berdosa Bu Desti Saya kalau telah tidak memberikan menelurkan. saya. Bu Desti berdosa kalau tidak memberikan saya. Jadi, tapi kebanyakan buku tentang berkaitan apa, Bu Des? Novel. Jadi ada yang tentang prakarya anak-anak, ada yang tentang novel. Pak Akar pengagum Karl May bukan? Oh, Iya. saya tahu. Iya. Nah, saya penerjemah Winnetou 1. Salah satu dari sekian penerjemah. Wah. Kan, Kenapa tidak bisa? jadi sebenarnya saya agak sombong ya. Harus CV saya itu ya. Bukan. Lanjut Bu Des. CV saya itu pernah punya 10 buku terjemahan. Yang ke-11 itu buku ini aja, artinya pengajaran sastra. Apresiasi sastra. Jadi nggak jauh-jauh sih saya dari sastra sebenarnya, cuman larinya ke pendidikan. Makanya hatinya kesana kemari. Nah, pengalaman pertama saya dalam menerjemahkan itu adalah di penerjemahan Winnetou 1. Winnetou 1 ini tim. Jadi semua yang berbasis novel atau prakarya itu tim, ya, karena tidak ada yang tidak ada yang mandiri nama satu orang saja tuh tidak ada. Oh, gitu. Winnetou 1 itu adalah pengalaman sangat berharga, ya, di mana waktu itu buku itu laris, ya. Kemudian siapa sih yang nggak kenal Karl May gitu kan? Kalau pecinta Old Shatterhand. Itu coba buka buku Winnetou 1, ada nama saya itu di dalam penerjemahnya. Ternyata saya selama ini ya. Termasuk yang berdosa Bu Desti tidak memberikan saya. Lari ke Malang. Ada di Gramedia Mas Ian, kalau nggak salah saya tempo hari ke Gramedia masih nemu Winnetou 1, 2, dan 3. Begitu Winnetou 2 saya mundur, nggak sanggup saya dengan ini cara kerja waktu itu saya masih baru CPNS, jadi artinya saya sibuk dengan tugas-tugas awal CPNS ya, makanya Winnetou 2, 3 saya mundur. Begitu ada tawaran lagi untuk bikin ini Pak, 99 kerajinan tangan untuk anak-anak. Bukunya itu ada berapa? Ada 4 jilid ya. 4-4-nya saya ikut. Kemudian judul prakarya lain saya ikut 3 di situ dari 4. Jadi sudah ada 8. Yang ke-9 itu saya punya penerjemahan Measuring the World. Saya menerjemahkan dari itu Transmedia, penerbitnya Transmedia Jakarta. Itu saya khusus dimintain bantuan, akhirnya saya bikin tim saja untuk bisa menerjemahkan, karena nggak sanggup saya kalau untuk menerjemahin novel sendiri gitu kan. Dan yang ke-10 itu apa ya, sampai lupa Pak. Udah lewat. Yang ke-11 itu tentang saya mengapresiasi satu novel Jerman, kemudian dari perspektif resepsi sastra itu saya buat, kalau nggak salah tesis saya bikin satu buku lagi, tesis saya tentang ini Pak, tentang resepsi sastra. Kemudian yang buku lainnya tentang apresiasi sastra juga, tim juga, kemudian saya bukukan. Nanti saya kasih deh bukunya kalau yang kedua, yang terakhir. Kalau yang Winnetou saya nggak punya. Saya kejar. Harus ada tanda tangannya. Saya tidak mau. Saya kalau makanya kan kemarin itu sempat saya diskusi dengan Bu Desti. Ayo dong. Cuma Bu Desti agak nyantai dan ternyata untung saya mau wawancara langsung Bu Desti. Soalnya belakangan saya tertarik dengan buku-buku penulis, ada termasuk penulis bukan penulis sih, penerjemah, mungkin kenal, tapi dia dari UI sih, Tia Happy Tiawati.
ini termasuk saya melihat Eka Kurniawan salut sama penerjemah ini. Makanya saya bilang, saya kan punya teman orang bahasa Jerman. Saya, tapi mungkin Bu Desti ndak terlalu mengejar kalau buku-buku sastra ya. Maaf, buku-buku yang berkaitan dengan filsafat ya. Oh, filsafat, iya, ndak. Tapi karena kalau novel, peluangnya ndak ada untuk ketika bisa terjun ke situ di jurusan nggak kepake juga untuk filsafat. Ya artinya ada sih mata kuliah filsafat apa, tapi untuk bidang ilmu saya kan bahasa dan sastra Jerman. Jadi sampai di situ saja sih. Oh, sip. Enggak, maksud saya khusus menerjemahkan buku filsafat itu, Bu Des. Kan biasanya kami kewalahan apa sih maksudnya ini, apalagi kan ada istilah ada saja dalam bahasa Jerman, apalagi kalau kita ketemu dengan Martin Heidegger itu kan ternyata berbeda. Das Sein dan Das Sollen, bahkan ada istilah gitu. Itu kan dari bahasa Jerman juga. Makanya saya secara pribadi selain Yunani ya Jerman juga yang saya kejar sebenarnya. Kenapa baru saya punya teman tapi fokusnya ke kajian ini bahasa dan sastra. Ternyata penerjemah juga. Ternyata. Ya Allah, Bu Des. Ya, dan saya juga termasuk dan saya termasuk terlibat juga kalau dosen mata kuliah penerjemahan. Saya juga termasuk salah satu yang bisa diberi tanggung jawab begitu untuk mata kuliah itu. Ya. Ini ada dari Bu Herdiana. Tertarik dengan bukunya, boleh dikirimkan dong. Buku apa? Saking banyaknya ya saya bingung. Ada 10 ternyata, dan satu pun tidak pernah saya diberikan oleh Bu Desti. Terpaksa. Pokoknya selesai pandemi ini langsung ke Malang. Cepat tanda tangan. Pokoknya kalau pakai cara yang halus tidak bisa, pakai cara yang keras. Nah, ini saya punya pengalaman dengan Winnetou. Nanti atau gini aja Pak Akher, next chapter gitu ya, kita bisa bicara tentang penerjemahan Winnetou. Mau? Wah, boleh. Termasuk kita mungkin akan berbicara dulu secara umum. Kenapa bukan itu yang didiskusikan, Bu Des ya? Ini Ratu Bulkis mau juga dong. Saran saya, atau kapan-kapan kalau misalnya ada umur panjang, Bu Desti sampai sekarang kan masih berutang sama saya dengan Pak Adi, bahwa Bu Desti dengan siapa, Bu Ismi San, saya menggunakan kata San kalau Bu Ismi, kan ada rencana memang mau jalan-jalan ke Sulawesi, tapi insya Allah kita tuntaskan dulu disertasi kita masing-masing. Kalau sudah ini semoga Pak Adi masih menonton kita punya, kalaupun tidak nanti kan rencananya mau dimasukkan ke YouTube dan menjadi saksi bahwa Bu Desti punya utang bersama kami. Sekaligus ketemu sama teman-teman saya nih. Kalau Bu Herdiana itu yang tadi itu teman ngajar saya di Palopo. Bulkis ini sementara ambil S2 di UNM. Iya. Jadi mereka ini memang penggemar bacaan-bacaan sastra, apalagi kalau terjemahan. Nah itu. Oke, nggak apa-apa. Saya mau kalau nanti agendanya adalah khusus bahas Winnetou. Jadi, tapi terbatas dari saya ya. Jadi secara bagaimana Winnetou menjadi kemudian harus diterjemahkan. Kenapa harus diterjemahkan? Kemudian pemilihan tim, kemudian kenapa kemudian saya berhenti? Padahal lumayan banget itu kalau buat PNS kredit poinnya ya. Iya. Karena menerjemahkan gitu. Iya. Tapi karena tim kan akhirnya terbagi-bagi. Kemudian itu agenda kita berikutnya kalau berkenan. Yang menarik itu dari Winnetou itu saya punya pengalaman adalah dulu dokter kandungan, dokternya anak-anak gitu ya, ketika saya lahiran. Ternyata beliau itu kan sebenarnya beliau itu berkecimpungnya di bahasa Belanda. Dan begitu sedikit bicara tentang Winnetou, bahasa Jerman, kemudian beliau sempat menyebut Winnetou, langsung saya sambar loh, Dok, saya itu
yang menerjemahkan Winnetou 1 dong. Oh, Itu iya, kan iya, baru iya, ya, iya. baru muncul tuh, baru terbit dan baru publish, dan serta-merta si dokter langsung mencari buku itu dan beliaunya sudah punya buku itu sekarang. Ada nama saya di situ. Sombong dikit lah, sombong dikit. Kalau saya dengan Bu Desti kan ampun. kebiasaan bahasa-bahasa agak narsis itu biasa gitu kan. Biasa. Ya, sehingga ya Kalau saya yang senang bukunya akhirnya. Kalmai yang Bu Desti Ya, terjemahin judulnya apa kemarin? ya hanya Winnetou 1. Oh, Kemudian Winnetou satu beberapa aja. Kalmai sempat ditawarkan oleh tim, tapi saya udah mundur aja karena kelihatannya karena kan ada beberapa kata-kata yang perlu baik gitu ya, menerjemahkannya. Ketika itu kan saya konsentrasi untuk pekerjaan dan penerjemahan itu ndak balance, dan baru nikah, baru punya anak. Jadi saya pikir saya lepas aja dulu deh biar saya fokus dengan di satu lain hal gitu. Ternyata teman-teman melanjutkan setelah Winnetou 3 ada Kalmai yang khusus judulnya Old Shatterhand kalau nggak salah ada ya. Yang Kalmai. Jadi coba kalau misalnya saya cari ya Kalmai penerjemahannya novel terjemahannya kan ada banyak tuh. Jadi itu teman-teman UM. Teman-teman UM yang menerjemahkan. Sip. Itu Kalmai. Winnetou. Ya. Kejar. Salam dari Palopo Bu Desti, dari Bu Bese Herdiana. Ini teman saya yang saya katakan tadi. Juga. Oh iya, oke. Dia bertanya. Semoga bisa bertemu ya. Ya, amin. Siapa tahu Bu Desti katanya punya rekomendasi buku selain Kalmai, kira-kira untuk novel bahasa Jerman yang sudah diterjemahkan gitu. Selain Kalmai, yang kira-kira sudah diterjemahkan ya. Iya. Saya kurang paham kalau yang penerjemahan ya, karena coba saya kenal Pak Akar lebih awal ya, ketika saya menerjemahkan yang di Vermessung der Welt itu, aduh itu filosofinya banyak. Jadi beberapa pemikiran-pemikirannya mentah kalau diterjemahkan harfiah dalam bahasa Indonesia, sehingga saya perlu orang lain, orang ketiga untuk bisa proofreading, dan ternyata coretannya banyak banget untuk ya karena itu tadi, karena ada yang novel yang bukan Kalmai ya, itu filsafat di Vermessung der Welt, Measuring the World, siapa ya yang terjemahin yang menyusun ya dulu kalau nggak salah, siapa ya, lupa saya sudah lama. Coba saya cari nanti. Judul aslinya itu Measuring the World. Mungkin Pak Akar bisa Kalmai Winnetou. Coba judulnya, buku-bukunya Kalmai apa aja Pak? Banyak sih, apalagi nih. Kalau yang terakhir yang saya punya itu ini, yang apa namanya, yang penerbitnya Gramedia yang sempat dijual murah itu. Oh, ya. Apa itu? Apa lagi judulnya? Tunggu, saya... Oh, Daniel Kelman, Pak. Measuring the World. Itu dan Damai di Bumi. Nah, itu kan dan Damai di Bumi juga terjemahan. Iya. Coba nama penulis satunya, Primardiana, itu yang juga teman satu jurusan di UM, di Jerman. Aktif beliau sih, hampir semua terjemahannya Kalmai beliau hadir di situ. Jadi yang ini yang terjemahan Bu Desti ya? Ini ya? Yang nomor 1, yang merah. Nomor 1. Yang Winnetou 1, betul. Oh, ini kan buku aslinya ya? Kalau yang ini buku aslinya. Kalau yang... Coba carinya yang terjemahan gitu. Di Winnetou 1 terjemahan. Nanti dibuka di... Ini kan sudah diperbarui mungkin Bu Des. Karena di sini disebutnya Kepala Suku Apache. Kepala Suku Apache juga terjemahan. Enggak sih, Winnetou 1 terjemahan, Pak. Winnetou 1 terjemahan. Kata kuncinya. Kata kuncinya itu Winnetou 1 terjemahan. Terjemahan ya? Ya.
Ini yang muncul. Itu bisa kelihatan kok. Yang mana ini? Ya sih, itu yang kepala suku Apache itu ya. Iya. Iya sih, kepala Mungkin suku sudah Apache. Mungkin sudah diperbarui ya. Kan biasanya gitu covernya yang udah diganti. Iya, kalau yang punya saya tuh merah. Masih Karena lama kok, masih edisi. Bukan yang ini ya? Merah Pak, Winnetou 1 kepalanya nih. Bukan. Bukan ya? Bukan. Ya Winnetou 1 terjemahan gitu aja. Ini Winnetou 1 terjemahan. Tapi enggak. Ada yang edisi itu loh Pak, yang Goodreads saja Pak, dibuka di Goodreads-nya deh. Kalau yang atau nanti aja, nanti aja karena ini kita diskusi. Pokoknya Bu Desti punya kita sebutlah utang. Oh, ternyata Bu Desti penerjemah juga. Ya Allah. Boleh saya lihatkan ini loh. Ini sebentar, mana ya? Ada nggak ini? Oh, itu yang punyanya Bu Desti? Iya, tapi kok nggak ada nama saya. Oh, more. Cek dong, more dong. Tarat! Ini nama saya. Wow. Winnetou 1. Nah, ini kan, oh berarti yang ini Bu Des ya? Ini tadi yang saya bilang. Gimana? Kepala suku Apache kan? Kepala suku Apache. Betul. Iya. Betul. Yang ini kan? Betul. Ya itu. Nah. Oh. Itu kan ada penerjemahnya. Siap. Oh. Malu deh ketahuan, tapi padahal Winnetou 1 doang. Enggak. Justru di situ karena hadirnya Winnetou 1, pasti orang penasaran. Ini penerbitnya apa, Bu Des? Pandu Ganesha tuh apa ya? Pandu Ganesha teh pustaka ini penerbitnya dari mana? Jogja kalau nggak salah ya. Jakarta kok. Pokoknya tahun 2003 ininya. Tahun 2003 publishnya. Oh, 2003 publishnya ya? Iya. Jadi pasti saya baru PNS itu, terus 2004 saya baru mulai menjadi mahasiswa di situ, Bu Des. 2003 saya baru menjadi mahasiswa. Ya? Saya baru menjadi mahasiswa di situ. Serius? Baru selesai di sekolah MAN, kemudian lanjut S1. Jauh juga kita jaraknya. Iya kan, dari segi usia kalau nggak salah beda 10 tahunan memang. Tapi Bu Desti memang lebih kelihatan muda kata teman-teman. Jangan. Supaya bertambah nanti bukunya. Tadi ternyata Bu Desti banyak buku yang diterjemahkan. Artinya siap-siap kita kemana nanti kalau selesai pandemi. Kita kejar buku-buku yang sudah ini. Langsung tanda tangan dari penerjemah atau translatornya. Tim lah, itu hanya tim. Keluar dari zona, tapi tidak apa-apa. Iya. Justru di sini saya mendapatkan banyak pengetahuan tambahan. Artinya memang belajar bahasa Jerman itu tidak sesulit yang dibayangkan. Bu Desti tadi sudah memberikan penggambaran, walaupun sebenarnya kalau sudah masuk di kajian perubahan struktur, maksud saya, ya itu mungkin agak memberatkan. Tapi ternyata kalau bahasa Jerman apa yang tertulis itu juga yang diucapkan. Bu Des, 2 pertanyaan terakhir karena ini sudah masuk di menit 50. Ya, tips untuk ini. Siapa tahu ada adik-adik kami yang mau belajar bahasa Jerman dan berniat untuk ke Jerman. Kalau Bu Desti pernah ke Jerman atau sudah pernah atau pernah? Sekali. Cuman sekali. Itu kemana? Karena udah ke Göttingen.
Di mana ya dia nggak terlalu bukan kota besar. Yang mana ya, Göttingen tuh ya. Ya itu untuk ini Deutsch für Lehrer ya, bahasa Jerman untuk guru. Jadi semacam seminar gitu. 2 minggu aja. Dan banyak filsuf lahir dari sana. Oh, ini pertanyaan dari Anda. Penerjemahan. Tentang ini otentisitas di Jerman begitu ya. Kayaknya nanti kita ndak berbicara daring, Bu Des. Saya mau kita ketemu langsung. Jadi kita semacam podcast saja dan mungkin itu lebih memudahkan karena kita kadang terhalang oleh sinyal dan sebagainya. Nah ini saya akan mengejar Bu Desti. Pokoknya saya harus dapat buku-buku itu. Ada pertanyaan sebelum ini. Arul Rastaman, apa yang memotivasi orang ingin belajar bahasa Jerman? Sekaligus pertanyaan saya tadi, Bu Des, namanya? Tips untuk kemudian ini supaya orang mudah belajar, gitu kan? Iya, silakan Bu Des. Iya, sebetulnya apa yang memotivasi tergantung dari waktu luang dan tujuan kenapa belajar bahasa Jerman. Ya, kalau sekedar ingin coba-coba bisa-bisa, biasanya putus tengah jalan, jamin itu. Tapi ketika sudah mulai masuk ke dalam satu pelajaran atau satu ilmu, teruslah bergerak. Kemudian waktu luang yang ada itu coba didedikasikan, karena belajar bahasa asing itu tidak 1 kali 2 kali kemudian selesai, tetapi dia akan terus belajar, terus menerus belajar. Dengan belajar kemudian sambil mengetahui gaya belajar, itu biasanya kita akan tahu, kita tidak akan belajar keras untuk mencapai bisa belajar bahasa Jerman, tapi kita akan cerdas mengetahui seperti ini loh yang akan kita bisa gaya seperti ini secara audio, visual, kemudian secara lisan, dan sering-sering berkutat dengan kejermanan, misalnya nonton berita-berita misalnya di televisi ya, di Deutsche Welle atau di layar kaca, atau kemudian baca berita koran-koran di internet, atau kalau misalnya ingin lebih jago lagi dalam bercakap-cakap ya, Anda punya teman meski bukan native speaker, tetapi dia yang bisa berpengalaman dalam bahasa Jerman, coba sering-sering bercakap-cakap dalam bahasa Jerman dan latih setiap hari minimal 10 menit aja. Itu akan punya bekal gitu ya untuk bisa meningkatkan percaya diri. Karena kalau bahasa Jerman cuma sejam, 2 jam 1 minggu atau 4 jam 1 minggu, dijamin sih masih lama nanti untuk bisa menguasainya. Kalau misal ada yang bicara tentang gimana kalau kita blending percampuran budaya, rasanya oke banget, apalagi seminggu aja di sana langsung lafal pendengaran kita, cara kita berkomunikasi, kita akan tercapai kemampuan kita. Jelas sih kalau itu masuk ke dalam percampuran. Tapi intinya lingkungan kita kondisikan bahwa kita akan berkutat dan bertemu dengan kata itu lagi, bahasa itu lagi, sehingga terbiasa gitu lama-lama. Itu bisa meningkatkan percaya diri kita. Kalau persiapan, saya sebut kemenakan saya lah, 2 orang itu yang paling berpotensi untuk melanjutkan Bu Desti siapa kira-kira? Untuk ini 2 orang siapa? 2 orang kemenakan saya, anak Bu Desti, yang sangat potensial dari kacamata Bu Desti. Oh, ini anak saya sepertinya senang konsentrasinya cocoknya ke bahasa. Semoga dia meneruskan putra putri. Iya, putra putri Bu Desti. Iya, anak Bu Desti. Iya, kemenakan saya. Kami gitu, rasa kepemilikan yang tinggi. Ya, karena Bu Desti saya anggap kayak saudara, kayak gitu kan. Nah, jadi anaknya Bu Desti ya seperti anak saya. Nah, kebiasaan kami Sulawesi gitu. Nah, kira-kira senang kan? 2 orang kemenakan saya itu cewek atau cowok yang sangat potensial untuk belajar bahasa Jerman. Atau setidaknya sudah terbayang, oh ini Jerman nggak ada.
Oh gitu ya. Artinya Jujur kan, ya, belajar bahasa Jerman tidak ada. iya, hari ini kan begitu juga kasusnya Bu Desti. Bu Desti kan sampai SMA kemarin kan SMA. tidak kemenakan yang lahir hari kemerdekaan seperti. Ini der onkel, ini pamannya anak-anak di siap. Jakarta. Der onkel. Salam saya adiknya Bu Desti di UNESA. Kan setidaknya biasa terbayang gitu Bu Des. Kalau sekarang nggak terlihat, belum ada bibit ke sana. Tapi biasanya itu justru nanti dia dapat fashionnya itu ketika ini sepertinya lebih menarik ini. Dan lagi apa nih? In baru di Pantai Lagunan. Oh ya, dia lagi di sunset. Oh ya. Oh, menikmati sunset dia di Baru. Di Baru. Itu tempatnya Pak Ade, kampungnya memang. Tapi beliau tinggal di Takalar, ya. Pokoknya kalau Bu Desti ke Sulawesi, insya Allah kita akan pergi makan ikan bersama Pak Ade. Karena Pak Ade itu sering memosting atau mengunggah foto-foto yang berkaitan ikan. Apalagi itu ikan-ikan segar. Nah, jadi belum ada yang terlihat Bu Des ya. Belum, tapi secara ke arah bahasa itu anak kedua itu yang tampaknya yang cewek itu ya. Untuk yang cewek yang tadi 17 Agustus tadi itu loh lahirnya. Sama kayak pamannya itu. Pamannya sama dia. Lahirnya. 17. Tanggal 17 Agustus juga tuh paman dan keponakan. Wah, itu mah. Iya. Berarti bulan depan. Iya, dia ke-12 tanggal 17. Salam buat Pak Agus Sutikno menyapa lagi. Untuk bulan depan Pak, saya menyapa memang selamat milad untuk 1 bulan kemudian. Tak apa, buat satu kemenangan saya juga. Bu Des, sebagai penutup dalam diskusi kita, saya minta Bu Desti untuk kemudian, ya kata orang sih closing statement gitu. Ya, saya pakai bahasa Jerman ya, sedikit satu kalimat pendek, tapi saya akan nanti memaknainya ada beberapa kalimat. Baik, Pak Akar dengarkan, nanti bisa mengulangi kok. Saya menyimak. Baik, saya mulai. Mach die Augen zu, dan siehst du weiter. Buka mata, lihat yang terpampang di depan, karena terbentang luas jalan untuk bisa dilalui. Cukup. Sip. Terima kasih. Sama-sama. Semoga dari diskusi kita, ternyata yang saya tidak pernah korek dari Bu Desti, akhirnya untung ada pertanyaan sederhana yang saya coba munculkan, dan ini lebih asik untuk didiskusikan karena banyak yang ya kita sebutlah follower saya lebih senang membaca karya sastra, dan pastinya kami senangnya karya sastra dari luar juga pasti kita baca, bukan hanya Inggris, Jerman pun paling, karena Jerman kan tidak lepas dari dunia filsafat. Kita kenal Jürgen Habermas, kita kenal dengan Marx dan sebagainya, Kafka dan seterusnya. Dan banyak karya sastra yang luar biasa lahir dari Jerman. Semoga penerjemahan karya sastra itu terus hadir dan menjadi hasanah untuk membesarkan sastra kita di Indonesia. Terima kasih Bu Desti telah membuka mata kami bahwa ternyata keindahan dunia itu tidak sekadar di tempat kita, bahwa kita pun bisa sebenarnya untuk mengetahui dari luar dengan mempelajari bahasa mereka. Untuk mengetahui budaya mereka tidak lepas dari bahasa pun sebaliknya. Terima kasih. Salam buat keluarga di Malang. Saya sampaikan rindu ketemu, apalagi nongkrong di kantin UNESA. Bu Desti senangnya makan soto, saya senang makannya ikan gulai ya, ikan gulai. Terima kasih. Baik, ada salam dari Sulawesi juga pada Nyonya.
Oke, Siap. Pak Adi Makasih, dan Bu Des. teman-teman. Ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.